Yuk kami di tempat-tempat yang angker. Jangan lupa tekan tanda jempol dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa tetap diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada malam hari ini kita mendatangi Punden Panggoredok. Semoga Allah tetap memberi keselamatan pada tim kami. Mari kita telusuri tempatnya. Ya pemirsa, malam hari ini kita sudah mendekati tempatnya. Sebelum mengikuti perjalanan kita, tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya. Mari kita ikuti perjalanannya. Ya pemirsa, inilah keadaan tempatnya pada malam hari ini. Tempat ini dipercaya masyarakat daerah Punden, tempat-tempat orang berziarah. Ya, seperti ini tempatnya. Dan lokasi dalamnya seperti ini. Di sini ada pohon beringin sangat-sangat besar. Dan ini tempat-tempatnya. Biasanya ramainya di tempat ini pada malam Jumat pagi. Ramai pengunjung dari orang-orang jauh. Ini banyak yang berkunjung di sini. Ini pohon-pohonnya. Ada pohon lagi. Kita lihat atas pohonnya. Tempat ini dikenal oleh masyarakat adalah tempat Punden, kata orang Jawa itu, tempat meminta berkah. Ya di sini bukan orang Jawa, juga orang beragama Islam di sini mengadakan tahlil biasa. Rekaman Al-Quran juga ada. Insya Allah tinggal orangnya saja yang menyikapi tempat ini. Insya Allah tempat ini kalau menurut saya ini juga petilasan. Kalau di sejarah itu petilasannya Mbah Ahmad. Kalau dikenal masyarakat sini Mbah Ahmad Kubro. Mbah Ahmad insya Allah itu sejarahnya juga termasuk penyebar agama Islam. Itu bersama dengan Mbah Wasis Tonogedong. Menurut saya, yang saya ketahui, di tempat seperti ini
Ya, kalau dilihat dari tempat-tempatnya sangat mencekam kalau di waktu malam kita kelilingi. Tempat ini dibangun bagus sekitar tahun 1996. Dari lantai dulu nggak seperti ini. Dan anehnya tempat ini, sahabat, tempat ini dulu sekitar tahun 2003 kalau enggak 2002 itu sungai ini banjir, airnya sampai ke atas, tapi herannya tempat ini tidak terkena. Kita lihat ini sawahnya, air sampai sini tahun 2002-2003 enggak salah itu, sampai atas, air sampai sini. Kalau dipikir dengan logika kan sini tergenang air, tapi ternyata kan tidak, air sampai sini baru ke arah sana, tidak sampai mengalir ke situ. Mana ini? Sama. Tempat ini loh, tempat ini kalau apa ya, aura negatifnya ada, yang positif juga ada. Bahkan yang kesini pun yang meminta yang negatif ada, yang juga meminta yang positif ada. Di sini tuh tempat, kalau menurut saya pribadi, tempat sunyi, baik untuk menyendiri, untuk merenungi apa yang kita berbuat pada yang terlalu, yang terus berlalu. Soal tempat ini, misalnya untuk, kalau menurut saya pribadi loh, tempat ini bukan makam, ini hanya pikiran, tapi masyarakat mempercayai kalau ini makam. Sebenarnya kalau makamnya bukan di sini, makamnya di atas ini. Itu kata orang dulu memang makam. Atas terbang itu kalau ada sungai kecil dikasih saluran air, tempat itu makam sebenarnya. Tuh di atas itu. Ya Allah, tempat ini kalau menurut saya pribadi loh, ini bukan makam tapi tempat titilasan. Entah itu dulunya Mbah Ahmad itu bertempat di sini atau ini hanya singgahannya. Tapi ya kalau menurut masyarakat sini, tempat ini adalah asal mula pertama kali ada penduduk ya pertama kali di tempat ini, yang dikenal oleh Pondok Rejo. Yang di atas ini sekarang ini terkenal dengan Desa Ponggo. Mbah Ahmad itu juga ya, kenal istilahnya kalau zaman sekarang wali lah, dia termasuk kekasih Allah yang bersamaan dengan insya Allah zaman Mbah Wasil Tonogedong Kediri. Dan satu lagi di sini yang dikenal Mbah Bancolono. Kalau menurut saya Mbah Bancolono juga orang terkenal di Kediri. Kediri itu sudah lama sebelum masuknya apa ya, penyebaran agama oleh Wali Songo, sudah ada kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu kerajaan tertua yang ketiga di Indonesia. Ya termasuk penyebar agama sebelum Wali Songo, termasuk adalah Mbah Wasil Tonogedong. Itu juga penyebar agama pertama di wilayah kerajaan Kediri. Insya Allah kalau menurut saya, kalau Mbah Bancolono itu, Mbah Bancolono adalah dikenal, Mbah Bancolono Kediri dikenal adalah maling gentiri.
ya seorang maling tapi hasilnya diberikan kepada orang yang miskin. Dia mencuri harta bendanya oleh orang-orang Belanda, dicuri tapi hasilnya diberikan oleh masyarakat yang kekurangan. Maling gentiri insya Allah di sini, kalau Mbah Bancalono di sini insya Allah juga Mbah Bancalono yang disebut oleh maling gentiri itu, entah itu di sini itu ada hubungan dengan Mbah Ahmad atau di sini itu singgah. Kalau menurut saya Mbah Bancalono adalah orang yang sama yang disebut oleh maling gentiri. Maling gentiri adalah seorang juga pahlawan. Kalau dikatakan pahlawan, dia orangnya sangat sakti, mempunyai ilmu pancasona. Di zaman itu sampai orang Belanda menangkap berkali-kali, dibunuh, lalu kembali hidup lagi, dibunuh, kembali hidup lagi. Dan akhirnya Belanda tidak tinggal diam, ia menyuruh orang pribumi, intinya yang tahu kelemahannya Mbah Bancalono, lalu diberi imbalan, lalu Mbah Bancalono bisa ditewaskan. Ya, makamnya Mbah Bancalono itu ada di Gunung Klothok. Itu badannya, kalau kepalanya ada di Ringin Sirah, di lokasinya kota Kediri, seperti kota besar Ringin Sirah. Itu kepalanya. Kenapa kok badan sama kepala dipisah? Karena kalau tidak dipisah kembali hidup lagi. Dan itu adalah akalannya orang pembayarannya Belanda, menyuruh kalau dibunuh disuruh memisahkan badan dan kepalanya. Dipisahkan, kalau badannya di Gunung Klothok tapi kepalanya dipisahkan ke Kediri kota Ringin Sirah. Itu adalah berseberangan dengan Kali Brantas. Ya, pemirsa, kita telusuri lagi. Tempatnya sini. Pagarnya sudah pagar tanaman biasa, tidak pagar bagus. Dan di sini dulu pernah diburu, itu banyak gaman-gaman di sini. Dulu waktu saya kecil, masih kecil, sekitar umur 8 tahun, dulu ada orang yang dari Tulungagung, dari mana itu, suruh ngantar ke sini. Dulu kakek saya yang tukang ngantar. Terkena banyak di sini, tapi alhamdulillah hanya ada yang tidak bisa diambil. Itu pun ya juga kalau menurut saya bagus, karena apa ya, tempat ini dipercaya juga membawa berkah kepada desa kami. Artinya ya barokahnya Mbah Ahmad lah. Beliaunya juga orang pilihan Allah, jadi beliau bisa membarokai di tempat tinggalnya yang dulu. Semoga saja Mbah Ahmad senantiasa diberi kebahagiaan di sana dan tetap memberi barokah kepada desa-desa Ponggok, desa kami. Pemirsa, di sini berpikirlah dengan positif, jangan yang negatif. Di sini bukan orang yang orang yang intinya serakah mencari, intinya ya pesugihan lah kalau dibilang ngetrendnya. Di sini juga ada orang yang baik, dia ke sini minta barokahnya, mengirim doa, bukan jadi orang yang melihat saja orang ke sana kok. Jangan berpikir yang negatif. Mungkin di sini yang ingin menyendiri, kuncinya itu orang sendiri, tetap kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, tetap berpikir dalam hati kita. Jangan kita melihat dengan raganya saja. Raga boleh jelek tapi hatinya belum tentu jelek menurut Yang Maha Kuasa. Ya, di sini tuh masih, kalau menurut saya gaman-gaman masih banyak.
yang jaga juga banyak, yang jaga juga yang negatif banyak, yang positif juga banyak. Sini kalau ada yang apa ya, yang berniat mencari intinya harta, mencari kerugian, itu sudah dari jalan sana itu, jalan sana tadi sebelum sampai sini sudah intinya diberi apa ya, penglihatan lah oleh entah itu makhluk apa itu apa. Sebenarnya itu yang makhluk mau kita niat kesini niatnya tidak baik, kalau ada itu yang makhluk apapun di jalan itu tahu temu, nah itu adalah malah makhluk yang baik. Dia makhluk ingin menghalangi kita untuk kesana berniat yang tidak baik. Dengan ini juga malamnya pas malam Jumat, tapi tidak Jumat pagi. Di sini ramainya malam Jumat pagi itu mulai jam 2 siang sudah biasanya sudah ada yang kesini. Dan intinya kalau menurut saya mencari barokahnya, tapi nggak tahu niatnya di hati apa, nggak tahu. Intinya kalau sini mencari barokah, kalau ke Mbah Ahmad ya mencari barokah. Kalau masalah Mbah Ahmad itu menurut saya, kalau menurut orang yang lebih saya nggak tahu. Menurut saya Mbah Ahmad adalah, kalau dibilang Mbah Ahmad itu adalah kalau sekarang berjuang Islam ya juga menurut saya. Bahkan ada cerita, ini cuma cerita dari dongeng-dongeng orang tua. Dia kok dulu itu di sana adalah rumahnya pertama kali di desa ini yang namanya Mbah Ahmad. Mbah Ahmad itu pergi ke Makkah tapi tidak kembali. Itu yang cerita yang diberitahu oleh sesepuh-sesepuh kami. Tapi kalau dari saya, memang Mbah Ahmad itu adalah sosok intinya pejuang di agama juga. Bahkan Mbah Ahmad itu juga orang pertama yang menduduki tempat desa ini, Ponggok ini. Makanya dinamakan desa ini Ponggok, dan di sini dinamakan Ponggok Ledok. Jadi desa Ponggok itu ngambilnya dari sini. Dan alhamdulillah lewat barokahnya Mbah Ahmad, tiap ada bencana apapun itu hanya kabar, tidak sampai. Dengan izin Allah itu barokahnya Mbah Ahmad. Ini ya, hanya sini, hanya tiap malam Jumat lagi aja diurusi. Jadi tidak ada yang menetap mengurusi tempat ini. Ya ada hewan-hewan bokeknya. Biasanya di sini ya biasa nih, kalau niatnya meminta barokah lewat Mbah Ahmad ya sholat di sini dikit biasa, banyak orang. Kalau yang dari niatnya Jawa, kalau ada perlu apa bisa pakai dupa, menyan gitu. Kita nggak boleh yang menyebut yang negatif. Kalau kita menyimpulkan yang negatif, hanya bisa merusak pikiran kita aja. Karena di sini aman, banyak ya negatif, aura negatif tapi tidak mengganggu ya. Ini cuma izin. Anehnya itu, kenapa kok di tempat ini genang air kok ini enggak? Sebetulnya apakah gaibnya menghalangi? Kalau menurut saya tidak. Di sini itu bukan gaibnya yang menghalangi, tapi di sini kalau menurut saya ada peninggalannya Mbah Ahmad yang masih di sini. Kalau saya, menurut saya di sini ada yang namanya Kitab Stambul. Di sini ada apa yang disebut Kitab Stambul? Kalau menurut saya Kitab Stambul adalah kitab Al-Quran yang ditulis tinta emas. Itu yang kita Kitab Stambul kalau dibilang sekarang. Insya Allah di sini ada.
Dan alhamdulillah saya takutkan kalau orang-orang jahat itu kesini mengambil apa gaman apa itu pusaka-pusaka lain itu, saya khawatir itu yang diambil, tapi alhamdulillahnya itu masih ada. Dan juga kitab itulah yang lantaran diberi barokah oleh Mbah Ahmad dan diberi izin oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga desa ini. Bahkan dibuktikan dengan nyata. Kenapa kok tempat ini enggak sampai tergenang airnya sampai ke atas? Karena kitab itu dipercaya tidak basah kalau terkena air. Itu bahkan 1001 yang memiliki kitab itu. Ya pemirsa, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya, dibantu channel kami, dan ikuti terus perjalanan wisata malam kami. Nah, apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari yang saya bicarakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila saya mengganggu di tempat ini, saya mohon maaf kepada yang menempati. Ya, kita telusuri tempat ini dan kita coba saya rasakan mana yang tempatnya negatif dan positifnya tempat ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon doanya pada pemirsa semuanya. Kita melihat sekeliling tempatnya. Kalau di bawah saya rasakan juga terlalu kuat auranya, yang di atas sana juga menurut saya auranya sangat kuat. Tapi yang di sini yang sangat saya rasakan menariknya sangat kuat ini. Itu tidak apa-apa, saya sudah izin di sini dan dia juga tidak merasa terganggu. Kalau yang saya rasakan di sini itu tidak mau, intinya diinterogasi atau dikuak kisah-kisahnya ini tuh. Tidak mau. Ini aura yang sangat menarik, yang sangat kuat dari arah barat sana, dari sana. Kalau menurut saya di sini tuh apa ya? Intinya kalau intinya dibongkar, asal usulnya tidak mau sebenarnya sini. Yang menuju sini nggak mau. Jadi saya tidak membongkar, hanya saya sekilas saja mengenai Mbah Ahmad ini. Kalau menurut saya dari hati saya, di sini kalau ingin mengungkap, intinya menginterogasi, butuh banyak teman. Dan tahun berapa itu, 2 tahun yang lalu apa 2 tahun di sini sempat diinterogasi, itu tidak sampai ke puncak penjelasannya, sudah kalang kabut, banyak yang kemasukan, lalu medianya banyak, yang nonton juga ikut kena, jadi kewalahan, tidak bisa mengatur semua yang kesurupan itu. Akhirnya diselesaikan dan belum terungkap apa yang dijarahkan tempat ini.
itu dari orang jauh, bahkan dimasukkan ke TV. Kalau tidak salah tahun berapa ya, 2019 2020 lah, pernah ini masih ada di channel YouTube-nya, ada dimasukkan TV Maju TV kalau nggak salah. Nah, itu di luar tidak berani di dalam, itu mediasinya di luar situ. Ini nggak berani masuk ke dalam. Ini tempat ini. Di sini tempat ini. Nah, kalau yang melihat mediasinya berapa itu 3 atau 4 nih, tapi yang nonton itu juga ikut ngamuk, merusak itu tela-tela itu dirusak, akhirnya tidak sampai selesai, akhirnya ditutup, jadi tidak diketahui mengungkap tempat ini. Terus terang kalau tempat ini, kalau menurut saya, kalau diungkap, kalau orangnya nggak banyak, itu sangat tidak mungkin, karena auranya sangat negatif. Yang baik negatif di luaran sini, kalau di dalamnya tidak terlalu negatifnya. Kalau di luar sini sudah seperti ini. Mungkin masih ada di YouTube, itu masih ada kan, lihat kalau saya ngomong kosong seperti ini. Ini irigasi saluran air, nah, seperti ini yang saya bilang waktu banjir itu air sampai sini, sampai ini sawah ini. Ini tanaman padi semuanya roboh. Nah, diherankan kan ini lebih tinggi dari yang tempat itu, dari tempatnya itu kan tinggi sawahnya ini. Kenapa kok air nggak mau ke situ? Yang ajaibnya itu adalah bukti-buktinya kekeramatan tempat ini. Nah, jadi air pas jalan ini, dulu bukan jalan sini, dulu jalannya sini, lewat irigasi air sini. Ini waktu banjir itu bukan jalan, ini sudah baru-baru jadi jalan ini. Ini cuma irigasi air, saluran air kecil. Jadi air dari sana itu tumpah ke sini, lalu larinya ke arah selatan sana. Jadi nggak sampai ke tempat itu. Kalau dipikir dengan logika kan lebih tinggi sini kok, kenapa kok air nggak mau ke situ? Ya itulah keramatnya tempat ini. Kita lihat sebelum lagi. Dari situ yang sangat kuat, auranya negatif. Semoga saja pemirsa melihatnya di kamera yang sangat kuat menurut saya di situ. Kita masuk lagi. Pohonnya banyak.
sangat tua sekali, bertahun-tahun. Tahu saya pohonnya sudah ada, besarnya sudah begini. Di sungainya besar sih. Dan sebenarnya ini adalah tempat masuknya lewat sini. Dulunya belum ada jembatan dari sana. Dan lebih anehnya batu ini kalau air sungai banjir meluap sampai sini, batu juga tidak ada yang hilang. Keramatnya juga itu, batu-batunya masih ada utuh. Kita lihat ke ini lagi. Ini pohonnya sangat besar, kayak akar-akar batu itu. Sungai lagi kering, musim kemarau. Kita lebih dekat lagi tempat ini, 12 pemirsa. Ya, ini tempat-tempatnya. Ini rokok-rokok masih ada. Ini rezeki. Ini kalau adat orang Jawa yang bakar dupa, jaminnya ini dupa Jawa, menyan dengan merang. Adalah pohon padi. Tempat di sini, tempat izinnya. Ini pakai bunga. Ini ada. Dan ini masih, cuma ya hanya sebulan sekali, tapi perawatannya kurang. Sapu-sapunya ada. Si kokoh. Sapu-sapunya ada. Ya pemirsa, sampai di sini saja perjalanan kita malam hari ini. Selalu ikuti channel kami, channel Jamus Kalimosodo Wisata Malam, dan tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada kesalahan dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.